Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Kirom dari Sekolah Tinggi Al-Akbar Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ustadz Syarif tentang manajemen pendidikan, yang mana saya temanya mendapatkan manajemen pendidikan di pesantren, di pondok pesantren. Jadi pembahasan pertama yakni tentang sumber daya manusia, persoalan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan dan perubahan. Suatu perubahan menuntut peran agen pembaruan atau yang disebut dengan the agent of change dalam memunculkan ide-ide pembaharuan serta mengelola perubahan. Sosok agen perubahan itu tadi yaitu the agent of change tadi. Secara internal lembaga pendidikan dimaksud adalah adanya sosok pemimpin yang menjalankan kepemimpinan secara efektif, yaitu kepemimpinan yang mampu memanajemen segenap sumber daya di lembaga yang dipimpinnya ke arah visi dan misi yang diharapkan. Jadi intinya di sini itu adanya agent of change itu atau pemimpin itu bisa meluruskan dan memperbaiki visi misi yang menjadikan diharapkan tersebut jadi lebih baik. Terutama sumber daya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang disinyalir syarat dengan berbagai persoalan, diantaranya persoalan kualifikasi, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan serta kinerjanya yang sangat membutuhkan perhatian, arahan dan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu menjalankan segenap tugas, fungsi dan tanggung jawab secara profesional selaras dengan tuntutan standar pendidik dan tenaga pendidikan yang dipersyaratkan seiring dengan prinsip dinamitas zaman serta fleksibilitas kehidupan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Maka pesantren mesti secara kontinu melakukan perubahan demi perubahan menuju perbaikan atau dinamisasi. Jadi di sini intinya pesantren itu harus berkembangnya itu harus seiring dengan kemajuan yang ada di masyarakat. Jadi harus fleksibel, tidak boleh kaku, intinya harus fleksibel. Melihat kondisi pesantren saat ini, kepemimpinan masih bercorak alami. Baik pengembangan pesantren maupun proses pembinaan calon pimpinan belum memiliki bentuk yang teratur dan menetap. Dalam beberapa hal, pola seperti ini memang menghasilkan kontinuitas kepemimpinan yang baik, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Demikian pula kepemimpinan yang ada seringkali tidak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya, baik karena tidak mampu memahami tuntutan yang timbul dari perkembangan keadaan yang baru maupun yang lainnya seperti kesenjangan wibawa dan sebagainya. Jadi intinya di sini tuh rata-rata kiai yang ada di pondok itu belum 100% paham akan kepemimpinan dan yang ada di lingkungan pondok tersebut begitu. Jadi kedepannya harus lebih baik lagi. Untuk selanjutnya jadi penyandaran kepada watak karismatik kepemimpinanlah yang sebenarnya menjadi kunci utama ketidakstabilan restrukturisasi pimpinan. Langkah awal dalam menanggulangi problem tersebut adalah dengan pembenahan kurikulum. Pembenahan ini menjadi penting oleh karena memperhatikan bahwa tujuan pengembangan pesantren adalah integrasi antara pengetahuan agama dan non-agama, sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki karakter kepribadian yang utuh yang menggabungkan antara unsur-unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang. Tujuan yang demikian ini semestinya dipahami dan dipegang kuat oleh pimpinan pesantren sebab telah menjadi kebutuhan pesantren dalam menjawab tantangan zaman. Jadi intinya atasan-atasan yang dari pondok seperti Gus, Kiai, Ustadz itu
harus lebih memegang adanya perkembangan kurikulum dan kemajuan iptek dan lain-lainnya. Dia harus mengikuti kemajuan zaman saat ini. Misalnya yaitu mengenai sarana dan prasarana. Pada hakikatnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah atau madrasah merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh rangkaian proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa selalu dalam keadaan siap pakai untuk proses pembelajaran sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien bagi peningkatan mutu pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Contohnya di pondok pesantren yaitu ada bangku, meja, dan jikalau modern ya ada LCD, itu harus siap semuanya. Gurunya juga itu ustadz-ustadznya harus siap semua. Selanjutnya yakni apabila sarana dan prasarana ini dikategorikan dalam dua bagian besar, material dan non material, maka sebelumnya adalah berkaitan dengan sarana material. Adapun sarana pendidikan pesantren non material antara lain yang terpenting adalah kurikulum sebagai lembaga pendidikan yang memproses santri menjadi anak manusia yang bermanfaat dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya. Maka pesantren dalam konsep pencapaian tujuan pendidikannya tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum yang didesainnya. Oleh karena itu bukan sesuatu yang naif bila dipandang perlu adanya manajemen kurikulum pesantren yang handal dan mumpuni sekaligus dapat mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini. Jadi intinya kurikulum tadi sama kayak tadi harus selaras dengan kemajuan iptek, kemajuan yang pada zaman saat ini. Sejalan dengan perkembangan zaman, pondok pesantren tidak mau ketinggalan dalam pengembangan ilmu, baik di bidang ilmu, agama, maupun ilmu umum. Kecenderungan global perkembangan dunia pendidikan sekarang ini memiliki standar yang konkret dan rasional. Pendidikan keilmuan akan semakin dominan dari masa mendatang, termasuk ilmu agama, institusi pendidikan apapun, termasuk pesantren akan semakin didominasi untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu daripada sekedar mengembangkan nilai dan kearifan. Jadi di sini pesantren juga tidak mau ketinggalan untuk ilmu agama dan ilmu umum. Dia ya semuanya bisa ada di pondok pesantren tersebut. Di samping itu ilmu agama akan diajarkan dikemas sesuai dengan perkembangan pemikiran Islam, baik klasik maupun kontemporer. Alternatif ini menawarkan model pesantren yang menjadikan ilmu agama sebagai mayoritas kajian dan ilmu umum minoritas dengan perbandingan materi pengajaran 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum. Keempat, pesantren berubah menjadi lembaga pendidikan formal dengan perbandingan materi 70% untuk ilmu umum dan 30% untuk ilmu agama. Model ini diaplikasikan di MAPK di bawah naungan Kementerian Agama dengan SKP 3 Menteri pada tahun. Reformasi sistem pendidikan pesantren model ini harus dilakukan secara hati-hati sebab sangat mungkin keberhasilan reforma agama di bidang ayat Qur'aniyah karena munculnya porsi pelajaran agama. Jadi intinya ya harus berhati-hati. Kelemahan kita pondok pesantren ini pengajaran agamanya itu 70% dan ilmu umum 30%. Jadi nanti itu ada ditakutkan akan muncul krisis ulama di bidang Qur'aniyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ada khilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.